Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Senin, malam yang ke-13 di bulan Rabiul Akhir 1447 Hijriah, kita dapat berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama kembali mempelajari Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya, yang mana tauhid itu adalah hak Allah. Dengan kata lain, kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk kita tunaikan. Pada pembahasan yang lalu, kita sudah selesai membahas tentang bab tidak, ya, atau yang berkaitan majaa fi adzabhi li ghairillahi. Bab tentang, ya, ancaman dari Al-Qur'an dan juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang menyembelih hewan sembelihan yang diperuntukkan, dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apakah menyembelih hewan sembelihan tersebut dipersembahkan kepada jin, ya, kepada syaitan, ya, yang dianggap penunggu dari tempat tertentu, ya, atau yang semisalnya, sudah kita bahas. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya, yaitu bab la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillahi. Bab tidak boleh, ya, disembelih hewan sembelihan walaupun diniatkan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala di sebuah tempat yang mana di tempat tersebut, ya, disembelih pula hewan-hewan sembelihan yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ada larangan menyembelih hewan sembelihan. Apakah dia bernazar, berjanji, saya akan menyembelih kambing di sebuah tempat tertentu yang ternyata di tempat tertentu itu, ya, dulunya itu biasa digunakan sebagai menyembelih hewan sembelihan yang dipersembahkan kepada jin, kepada syaitan, ya, maka tidak boleh melakukannya di tempat tersebut. Walaupun sekali lagi dia niatkan saya menyembelih kambing ini adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yang jadi masalah apanya? Tempatnya, ya. Sebuah tempat yang dimaklumi itu biasa digunakan untuk apakah namanya, sesajenkah atau sesuatu yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tempat khusus biasanya, ya, yang dianggap keramat, yang dianggap apa namanya, ya,
suci gitu, yang orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti agama dengan benar mengkhususkannya untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya ada larangan seperti itu? Ya. Kenapa? Padahal dia menyembelih hewan sembelihannya karena Allah, ditujukan, dipersembahkan sebagai ibadah kepada Allah. Cuman tempatnya saja yang di situ tempatnya bermasalah gitu kan. Kenapa? Karena hal tersebut adalah sarana, wasilah, perantara untuk dapat nanti terjatuh dalam perbuatan kesyirikan. Ya. Awalnya mungkin niatnya adalah karena Allah. Tapi yang namanya syaitan itu menggoda kita, kemudian hawa nafsu juga kita punya dan hawa nafsu mengarah kepada keburukan. Karena di situ tempat yang dikeramatkan, di situ tempat yang biasa disembelih hewan sembelihan kepada selain Allah, maka bukan tidak mungkin nanti pun lama-kelamaan akan melakukan hal yang sama. Ya. Jadi di antara hikmahnya adalah karena ini dapat menjadikan sebagai perantara, wasilah menuju kepada perbuatan kesyirikan. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat dalil yang digunakan dalam bab ini ya. Ada dalil dari ayat Al-Qur'an dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil pertama yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 108 ya, 107 108. Antum lihat di mushaf, silakan, surat At-Taubah ayat 107 108. Penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan dalil ini sebagai sebuah kias, sebagai sebuah perbandingan agar kita nanti mengerti ya. Ada sudah ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu ya ila akhirih ya. Dan orang-orang yaitu orang-orang munafik ya yang ada di kota Madinah ya. Mereka menjadikan masjid dirar ya. Mereka bangun masjid namun dengan niat yang jelek, niat yang salah ya. Mereka bangun masjid itu sebagai benteng ya, yang akan digunakan oleh orang-orang Romawi, yang orang Romawi tersebut di bawah Heraklius rajanya ya akan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya. Jadi ada seorang munafik datang ke Heraklius, pembesar Romawi, minta supaya dikerahkan pasukan ke kota Madinah untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Heraklius minta dibangunkan sebuah benteng. Akhirnya ya dibikinlah masjid. Sebenarnya fungsinya nanti itu benteng orang-orang Romawi. Ittakhadhu masjidan dirara, mereka menjadikan masjid dirar, wa kufra,
yang sebenarnya itu adalah kekufuran, bukan keimanan. Wa tafriqan bainal mu'minin, dan memecah belah di antara orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman yang ada pada saat itu siapa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Wa irsadan liman haraballahu wa rasulah, dan juga tadi sebagai persiapan, ya, sebagai tempat memberikan persiapan bagi orang-orang yang telah memerangi Allah dan telah memerangi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang kafir. Sampai seterusnya, ya. Wala yahlifunna in aradna illal husna. Ya. Dan orang-orang munafik tersebut, ya, itu benar-benar bersumpah mengatakan, ya, kami ini tidaklah menginginkan apa-apa kecuali kebaikan. Ya, mereka menutupi kebusukan niat mereka dengan bersumpah, ya, bahwasannya kami dirikan masjid ini, ya, tidak lain adalah ingin kebaikan saja. Padahal maksud yang benarnya apa? Untuk memerangi kaum muslimin sebagai bentengnya orang-orang Romawi. Ya. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi, menyaksikan bahwa mereka orang-orang munafik tersebut yang mengatakan, oh, kami tidak menginginkan kecuali hanya kebaikan saja, itu orang munafik itu dusta, benar-benar dusta. Mereka berdusta. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takum fihi abada. Janganlah engkau, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan salat di masjid Dirar tersebut. Ya. La masjidun usisa 'alat taqwa ahaqqu an taquma fi, dan sungguh masjid yang telah didirikan di atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih utama, lebih berhak untuk engkau salat di dalam masjid tersebut. Ya. Di sini para ulama berpendapat masjid yang didirikan di atas takwa, pendapat pertama Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Pendapat kedua mengatakan Masjid Nabawi, masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di kota Madinah. Ya. Dan ada pendapat yang menggabungkan Masjid Quba dan juga Masjid Nabawi. Dan itu benar karena keduanya dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Masjid Quba punya keutamaan. Apa keutamaan Masjid Quba? Siapa yang berwudu di rumahnya atau kalau kita di tempat penginapannya, berwudu dengan sempurna, kemudian berangkat ke Masjid Quba dan sholat 2 rakaat di dalamnya, maka pahalanya sama seperti umrah. Seperti umrah. Ya. Kemudian keutamaan di Masjid Nabawi, yaitu sholat di Masjid Nabawi lebih utama dari 1000 kali lipat sholat di masjid-masjid yang lainnya. Sampai kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbu ayyatatahharu. Ya. Dalamnya di Masjid Quba, di Masjid Nabawi ada orang-orang yang mencintai untuk bersuci. Ya. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka mensucikan dirinya. Nah, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi tentang Masjid Dirar. Pada awalnya, ya, masjid ini dibangun oleh orang-orang munafik. Tadi ada seorang dari
suku Khajraj yang bernama Abu Amir. Dia berangkat ke Romawi, ketemu sama Raja Heraklius, minta supaya kirim pasukan untuk menyerang Rasulullah SAW ke kota Madinah. Heraklius menyanggupinya dan minta disediakan benteng di sana untuk stok logistik. Ya, maka dibangunlah masjid, pura-puranya masjid, ya, casingnya masjid, tapi dalamnya ada tempat penyimpanan senjata untuk orang-orang yang akan memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang munafik ini datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada masjid, ya, tolonglah Anda berkenan untuk sholat di situ. Mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat di masjid tersebut. Saat itu belum turun ayat Al-Quran bahwa masjid tersebut adalah masjid yang membahayakan, masjid Dirar yang dibangun di atas kekufuran. Belum turun ayat. Dan saat itu Rasulullah SAW akan menuju ke Tabuk untuk perang Tabuk. Ya. Maka dalam sebuah riwayat katakan, kami akan safar. Ya. Nanti insya Allah kami kalau sudah pulang dari safar, kita ke sana. Jadi sempat ada perkataan seperti itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian setelah perang Tabuk, dalam perjalanan pulang kembali ke kota Madinah, ya, mendekati kota Madinah, turun ayat tadi, surat At-Taubah tadi 107, bahwa itu adalah masjid Dirar, ya, yang memecah belah kaum mukminin. Ya, maka Rasulullah SAW mengutus para sahabat untuk menghancurkan masjid tersebut berdasarkan wahyu dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. La taqum fi abada, jangan kamu dirikan salat di situ. Nah, apa coba kaitan hubungan antara bab tidak boleh menyembelih hewan sembelihan walaupun niatnya karena Allah di tempat yang di situ biasa digunakan sebagai tempat penyembelihan kepada hewan sembelihan ditujukan kepada selain Allah. Apa kaitannya dengan ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas? Apa kaitannya? Penulis kitab Tauhid membawakannya untuk tadi memberikan permisalan, kias, ya. Salat saja. Dan salat adalah ibadah yang agung. Ya. Ibadah yang agung salat itu. Betul? Ya. Kita sudah bahas salat itu ibadah badaniyah yang agung. Sebaik-baik amal. Yang mana sholat itu karena Allah lillahi ta'ala, sholatnya ditujukan kepada Allah. Itu tidak boleh dilakukan di tempat, ya, di masjid yang ternyata masjid tersebut, ya, dibangun untuk kekufuran, ya, yaitu masjid Dirar. Sholatnya benar karena Allah, tapi tidak boleh dilaksanakan di tempat tersebut. Ya. Maka demikian pula dengan menyembelih hewan sembelihan. Walaupun dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dilakukan di tempat tertentu yang mana orang-orang dulu itu suka menyembelih hewan sembelihan yang diperuntukkan pada selain Allah, itu pun juga tidak diperbolehkan. Kira-kira nyambung nggak? Benar. Nah, Allah menggabungkan antara ibadah sholat dan ibadah kurban. Ya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awal muslimin. Dalam Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat untuk siapa? Untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan berkurbanlah, menyembelih hewan sembelihan, berkurbanlah juga untuk Rabbmu, gitu kan? Menggandengkan antara salat dengan perintah menyembelih hewan kurban. Ibadah salat ibadah badaniyah yang paling agung, ibadah kurban ibadah maliyah, harta yang agung. Ya. Maka ayat yang mulia dibawakan oleh penulis tadi untuk permisalan. Salat aja nih salat, ya, niatnya karena Allah,
itu nggak boleh dilakukan di tempat yang di situ ya diibadahi kepada selain Allah. Karena orang munafik itu pada dasarnya adalah apa? Kufur. Luarnya aja seakan-akan mencintai Allah, mencintai Rasulnya, pada sebenarnya adalah benci kepada Allah, benci pada Rasul. Itu orang-orang munafik. Ya, nggak boleh sholat di situ. Dan tentu Rasulullah SAW ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian pula dengan motong kambing, ya. Memang Bismillah Allahu Akbar tujuan untuk Allah, tapi nggak boleh dilakukan di tempat yang di situ dipotong kambing yang diperuntukkan untuk selain Allah. Bisa dipahami? Ini hubungan antara ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas. Sekarang hadis kedua. Dalil kedua, ini hadis. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. An Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu anhu qala nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwanata fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad qalu la qala fahal kana fiha 'aidun min a'yadihim qalu la faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binadhrika fa innahu la wafa'a linadhrin fi ma'siyatillahi wala fima la yamliku ibnu Adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syaratihima. Berkata muallif rahimahullahu taala, dan dari sahabat Thabit bin Ad-Dhahhak, semoga Allah meridhoinya, ya. Thabit Ad-Dhahhak Al-Ashhali, ya, seorang sahabat yang mulia, ya. Ada yang mengatakan kunyahnya adalah Abu Kilabah, ya. Beliau mengatakan ada seorang laki-laki yang bernadar. Apa tuh bernadar? Apa arti bernadar? Berjanji melakukan sesuatu kebaikan bila hajatnya tercapai, ya. Berjanji akan melakukan sebuah amal kebaikan apabila hajatnya terpenuhi, dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, ya, dia punya anak yang sakit, kemudian ya Allah kalau anak saya sembuh saya akan sedekah sekian, gitu kan. Itu namanya apa? Nadar, ya. Nah sekarang ada seorang laki-laki yang nadarnya adalah akan, ya, menyembelih hewan, yaitu unta, ya, akan menyembelih hewan. Dalam hal ini dia akan berkurban dengan seekor unta, dengan unta di sebuah tempat namanya Buwanah. Buwanah itu ada yang mengatakan sebuah lembah di dekat Yalamlam. Tahu Yalamlam? Nah, ingat nggak salah satu tempat mikot yang dari arah Yaman dan sekitarnya, namanya Yalamlam. Itu ada lembah disebut dengan Buwanah, ya, jaraknya mungkin ratusan kilometer dari Mekah, ya. Ada mengatakan di dekat Yanbu, ya, itu Buwanah di situ, lokasi di situ, ya. Kalau mau cari sekarang udah Google Map, cari aja Google Map gitu, ya, Buwanah. Cuman dulu, sekarang mungkin namanya lain. Cuman dekat Yalamlam, sebuah lembah dekat Yalamlam. Di situ. Maka laki-laki ini bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya memberitahu bahwa dia akan berniat menyembelih unta
berkurban memotong unta di mana? Di Buana. Kira-kira boleh apa enggak? Nah, gitulah kurang lebih ya. Maka Rasulullah SAW bertanya balik kepada laki-laki tadi, ya, dengan beberapa pertanyaan sebelum menjawab. Rasulullah SAW bertanya, hal kana fiha wathanun minal awthan al jahiliyah yu'bad? Apakah di tempat tersebut, di Buana tadi itu, ya, ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Ya, kayak misalkan dulu ada Lata, Uzza, Manat. Lata di mana? Di Taif, gitu kan? Ini contohnya aja. Ada nggak di Buana tersebut berhala di antara berhala-berhala jahiliyah yang diibadahi, yang disembah? Ada nggak? Nah, qalu, mereka menjawab, la, nggak ada. Di situ tidak ada, ya, berhala di antara berhala-berhala di zaman jahiliyah yang pernah disembah, nggak ada. Yang kedua, Rasulullah SAW bertanya lagi, fahal kana fiha aidun min a'yadihim? Apakah, ya, di tempat tersebut ada perayaan hari-hari besar di antara hari-hari besar mereka, orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin? Ya, suka ada pertemuan khusus enggak di situ? Apakah pertemuan khusus tersebut sifatnya tahunan, atau mungkin 6 bulanan, atau bulanan, atau mingguan? Itu namanya Aid, ya, sesuatu yang berulang-ulang. Ya, kita punya Aid apa? Aidul Fitri dan Aidul Adha, ya, berulang setiap tahun, ya, yang setiap pekan hari Jumat, ya. Ada enggak di tempat tersebut itu apa namanya, perayaan-perayaan? Kira-kira kalau zaman sekarang apa ya yang dilakukan secara rutin setiap tahun untuk memperingati kelahiran seseorang, memperingati kematian seseorang? Ada yang begitu? Nah, itu namanya Aid gitu. Karena selalu berulang dan diperingati, ya. Kematian orang yang dianggap orang soleh, matinya tanggal sekian, bulan sekian. Maka setiap tanggal tersebut orang-orang berkumpul kan? Itu namanya Aid. Gitu. Namanya Aid dalam istilah syar'i. Anda bertanya, ada nggak Aid yang dilaksanakan di tempat tersebut dari Aid mereka orang-orang musyrikin? Ya, para sahabat paham. Mereka mengatakan, la, tidak ada ya Rasulullah, nggak ada perayaan khusus, nggak ada sesuatu yang diperingati khusus di tempat tersebut, di Buana itu nggak ada. Gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, aufi binadrika, penuhi nazarmu, tunaikan nazarmu bahwa kamu akan menyembelih seekor unta di Buana, ya. Silakan tunaikan, tafadhol, gitu ya. Tunaikanlah nazarmu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan sebuah nazar jika, ya, di situ ada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau nadarnya tadi mengandung kemaksiatan. Nadarnya tadi berisi kemaksiatan, enggak boleh dipenuhi. Salah satunya adalah bernadar di tempat yang di situ tadi ada kesyirikan, karena itu masuk nadar dalam maksiat. Atau kedua, isi nadarnya maksiat. Kalau hajat saya terpenuhi, ya, umpamanya dia mengatakan bahwa dia akan, ya, meminum khamr 3 botol. Nah, itu maksiat bukan? Maksiat. Ya. Kalau hajatnya terpenuhi, dia pasang judi online. Maksiat. Maka tidak boleh nadar itu dilaksanakan ketika isi nadarnya adalah maksiat. Ya. Atau yang tadi termasuk maksiat juga adalah ketika nadarnya ditunaikan di sebuah tempat yang di situ ada kesyirikan. Di situ pernah ada berhala-berhala yang disembah. Di situ pernah ada perayaan-perayaan, peringatan-peringatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nggak boleh di situ. Ya.
Satu ya, nadar tuh nggak boleh dilakukan kalau nadarnya maksiat. Yang kedua, wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan juga nadar tidak ditunaikan pada sesuatu yang tidak dimiliki oleh manusia. Tidak dimiliki oleh dirinya. Ya. Contohnya. Seorang mengatakan, kalau hajat saya terpenuhi, maka saya akan infakkan motor tetangga saya untuk masjid. Itu motor punya siapa? Tetangganya. Bukan milik dia. Nggak boleh seperti itu. Jadi berarti dia bernadar untuk sesuatu yang dia tidak miliki. Ya, nggak boleh. Nah, hadis ini adalah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan sanadnya ala syaratihima, ya, menurut syarat keduanya, maksud syarat Bukhari dan syarat Imam Muslim. Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang mulia ini, ya, kita mengambil faedah bahwasannya, ya, bernadar kata para ulama hukum asalnya adalah makruh, karena nadar tidaklah terjadi kecuali dari orang yang bakhil. Kenapa bakhil? Ya, karena kalau hajatnya terpenuhi baru dia akan melaksanakan amal kebaikan, ya kan? Kalau hajatnya tidak terpenuhi bagaimana? Tidak melakukan amal kebaikan. Gitu kan, maka disebut tidaklah nazar itu dilakukan kecuali orang yang bakhil. Namun kalau sudah terucap, kalau sudah dinyatakan, kalau saudara saya yang sedang sakit itu sembuh, saya akan infak ke masjid sekian, ya. Kalau itu sudah dinyatakan, diucapkan, diwujudkan, maka wajib untuk ditunaikan nadarnya selama tidak mengandung kemaksiatan dan bukan pada sesuatu yang bukan miliknya. Gitu ya. Kita juga ambil pelajaran, kalau ternyata nadarnya itu mengandung maksiat, kira-kira ditunaikan atau tidak? Ya. Kayak tadi misalkan, ya, kalau saudaranya sembuh dari penyakit, ya, dia bakal ikutan judi online. Maksiat kan? Maksiat. Dilaksanakan apa tidak dilaksanakan nadarnya? Tidak dilaksanakan. Terus bagaimana? Sudah selesai dilaksanakan? Tidak. Kata para ulama, dia harus membayar kafarat. Ya, harus membayar apa? Kafarat. Kafaratnya apa nadar itu? Kata para ulama, kafarat nadar adalah seperti kafarat sumpah. Kafarat sumpah, yamin. Antum lihat dari dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 89. Ya. Di situ ada kafarat sumpah. Apa itu? Yang pertama adalah memberikan makan kepada 10 orang miskin. Ya. Dengan makanan yang biasa dia makan untuk dirinya dan keluarganya. Memberikan makan kepada 10 orang miskin. Atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, ya, ngasih sarung ke 10 orang bahasanya, ngasih baju koko ke 10 orang, ngasih jilbab ke 10 orang. Atau membebaskan seorang hamba sahaya, budak. Ya. Kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 3 hari. Dia nggak mampu untuk ngasih makan ke 10 orang miskin, nggak mampu untuk ngasih pakaian
ke 10 orang miskin, nggak mampu untuk memerdekakan hamba saya, nggak ada hamba saya, maka dia wajib berpuasa selama 3 hari. Ini kafarat dari sumpah dan juga sama kafarat dari nadar, gitu ya. Dan bertobat kepada Allah, jangan nadar yang mengandung maksiat lagi. Apalagi pelajaran dari hadis ini, ya. Hadis ini menunjukkan dengan tegas, ya, tidak diperbolehkannya menyembelih hewan sembelihan walaupun niatnya karena Allah di tempat yang di situ ada berhala di antara berhala-berhala yang disembah, ya. Walaupun itu sudah lama sekali, tapi pernah ada dulu di situ, nggak boleh. Ya. Misalkan nih di sebuah gunung tertentu, di puncaknya itu suka ada sesaji, ya. Ada sesajen di situ di puncak gunung tertentu, ya. Kadang suka ada makanan, buah-buahan, ataupun mungkin ada daging atau apa macam yang diperuntukkan kepada siapa itu? Kepada jin, ya. Lalu ada orang naik ke gunung, mendaki gunung sambil bawa kambing umpamanya, gitu ya, mau dipotong kambingnya di tempat tersebut, maka tidak boleh. Kenapa tidak boleh di situ? Karena tempat tersebut digunakan untuk, ya, dipersembahkan kepada selain Allah, nggak boleh. Gitu ya. Habis itu dia bakar-bakar sate di atas gunung, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Terkena ancaman hadits ini. Ya. Walaupun nyembelihnya bismillah Allahu akbar, walaupun nyembelihnya adalah untuk Allah, yang jadi masalah tempatnya. Di situ bekas tempat yang digunakan untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami? Ya. Atau yang kedua, di tempat tersebut ada perayaan-perayaan jahiliyah. Ada pertemuan-pertemuan jahiliyah, ada peringatan-peringatan, ya, hari-hari yang mereka orang-orang musyrikin itu berkumpul. Itu ada dua syarat. Kalau itu nggak ada, bersih, ya, maka baru boleh ditunaikan nadar memotong hewan sembelihan di sana. Apakah sampai sini bisa dipahami? Ya. Sudah masuk adzan? Kita dengarkan dulu, setelah itu kita akan bahas tentang kandungan di bab ini insyaallah taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, sebelum kita masuk tentang kandungannya, dipersilakan apabila ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ya. Pertama, apakah kayak tempat tadi hanya ibadah atau misalnya ini ada aula itu biasa buat tempat yang tiba-tiba diadakan kajian di sana. Terus yang kedua, apakah sholat di rumah non muslim yang biasanya buat jadi ibadah mereka atau pada saatnya atau tidak? Terus yang pertanyaannya adalah terkait tadi saya dengar terkait ya kayak apakah sama dengan haul ada haul misalnya haul Habib A atau siapa gitu, tapi itu juga tidak boleh. Masya Allah. Ada 3 Pak pertanyaannya Pak ya? Masya Allah. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Yang pertama, sebuah aula digunakan untuk acara kebaktian orang-orang Nasrani. Ya. Kemudian apakah boleh kalau misalkan digunakan untuk kajian? Ya. Tentang hal ini, ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Apabila itu bukan gereja, ya, itu kan aula, ya, serbaguna bahasanya gitu ya, bukan gereja, bisa dipakai oleh siapa saja yang menggunakan. Maka yang tampak bagi anak saat ini boleh itu digunakan sebagai tempat kajian, tempat daurah umpamanya, tidak apa-apa, karena itu aslinya aula serbaguna bukan gereja, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau sholat di rumah orang Nasrani yang di situ ada salibnya? Salib itu termasuk berhala, ya. Salib yang mereka yakini patung Kristus, ya, itu ada termasuk berhala, ya. Pernah ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW, dia Nasrani, belum masuk Islam, dia pakai kalung salib, ya. Maka Rasulullah memerintahkan pada untuk menyingkirkan, membuang berhala tersebut. Ya, akhirnya dia masuk Islam, ya. Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menjadi seorang sahabat yang baik, yang soleh, ya. Dia buang berhalanya. Artinya kalau ada salibnya tidak boleh, ya, karena itu adalah berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ya, kalau itu yang jelas, ya, cari tempat yang lain, ya, tentu lebih utama cari masjid yang ada di situ, ya. Kalaupun harus di rumah tidak boleh ada salibnya, ya, asalkan tidak ada salibnya, ya. Dan alhamdulillah, ya, kita umat Islam ini memiliki keistimewaan, bumi ini dimanapun jadikan sebagai tempat sholat, mau di halaman rumah kek, mau di garasi kek, mau di rumput, lapangan rumput, boleh, lebih selamat justru, ya. Ya, berbeda dengan umat-umat sebelum kita, kalau sholatnya harus di tempat ibadahnya, nggak bisa di selainnya. Kita alhamdulillah ini diantara keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya tidak boleh di situ yang ada salibnya, nggak boleh. Cari tempat yang lain. Coba jelas. Yang ketiga, haul itu kan maknanya memperingati kematian, ya, kematian dari seseorang yang dianggap soleh, berkumpul, apakah membaca zikir-zikir tertentu, salawatan tertentu. Maka ini pun dari arti, dari definisi masuk dalam peringatan-peringatan, masuk dalam aib, karena berulang-ulang setiap tahun dilakukan, ya. Yang ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kategorinya masuk dalam bid'ah. Mungkin tidak termasuk kesyirikan, tapi jelas masuk bid'ah ini. Nggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi bisa jadi nanti mengarah menuju kepada kesyirikan. Ya. Haul-haul tersebut nggak ada contohnya. Ya. Ketika wafatnya Rasulullah SAW nggak pernah diperingati oleh Abu Bakar As-Siddiq, nggak pernah.
Ketika Abu Bakar wafat, nggak pernah diperingati oleh Umar dan seterusnya, nggak ada. Padahal itu adalah orang-orang yang paling soleh, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada contohnya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bisa. Jelas, Pak? Ada lagi? Kalau masjidnya Rafidah yang akidahnya kufur karena ada perasaan apa masuk masjid juga, masjidnya mereka itu. Ya. Rafidah adalah sekte yang paling ekstrim dari sekte Syiah yang berpendapat bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah Tuhan. Ya. Atau ya adalah Rasulullah. Ya, paling ekstrim. Ya. Kalau kita tahu betul itu seperti itu, tidak boleh kita sholat di situ. Jelas? Allah Ta'ala alam bisawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.